Pemerintah Desa Ngebel, Kabupaten Ponorogo, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang melaksanakan program Matching Fund tahun 2022 yang dilaksanakan di Desa Ngebel. Program ini berfokus kepada petani dan juga pembudidaya lebah kelanceng. Dalam program ini, petani madu akan diberikan pelatihan dan juga akan diajak untuk membuat SOP serta akan diberikan alat untuk memudahkan proses pemanenan madu. Dengan adanya program ini, pemerintah Desa Ngebel berharap akan semakin memajukan dan juga akan semakin mengembangkan potensi ekowisata yang ada di Desa Ngebel, sehingga kedepannya akan menambah daya tarik wisatawan untuk menuju ke Desa Ngebel. Saya Abdul Ihsan Al-Fatahu dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Universitas Brawijaya, dan teman saya Gusari Nugraha dari Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya mengajukan program berupa Matching Fund, yaitu membantu para petani, kelompok tani hutan di Desa Ngebel dalam meningkatkan potensi madu kelanceng trigona. Tujuan dari program tersebut yaitu meningkatkan potensi dengan cara melakukan biftek serta diseminasi alat untuk proses produksi yang lebih optimal. Jadi proses diseminasi yaitu berupa pembelian alat ekstraktor untuk melakukan proses ekstraksi madu kelanceng lebih mudah. Jadi harapannya dalam kegiatan ini yaitu agar Desa Ngebel bisa menjadi produsen madu kelanceng terbesar dan menjadi penyuplai madu kelanceng untuk daerah-daerah di Indonesia. Oke sobat, ini mau panen madu trigona miliknya Mas Indra ini. Oke. Oke, ini beberapa jenis buah trigona. Ada Mas Taufik, ada apa saja mungkin? Ini jenis trigona Tetragonura dressleri ini memiliki karakteristik agak agresif, agak ke bawah mas. Ya. Produksi madu lebih cepat 2 kali lipat dari rata trigona bisa. Jenisnya apa? Tetragonura dressleri. Ya, mantap saudara, luar biasa ini. Full madu, bipolennya full. Ini bipolen, yang ini madu, ini brosel muda, yang ini brosel tua. Ya, diulangi mas. Yang ini brosel telur calon ratu, ini madu. Ini brosel muda, yang ini bipolen, yang ini propolis. Mantap. 3 butir ini telur calon ratu. Ini berfungsi untuk menjadi ratu baru dan menjadi koloni baru. Jikalau kita atau peternak lengah tidak mengambil ini atau tidak memecah secara alami, ini bisa membawa sangat banyak koloni dari dalam stop ini keluar untuk mencari sarang yang baru Secara liar ya. secara liar. Iya. Liar. Ini Perbedaannya kan ini iya. Ini telur ratu perbedaannya 3 kali lipat sama telur pekerja. tunjukkan. Yang ini lebih panjang, lebih besar. Hebat. Iya. Ini kita siasati untuk memecah ke dalam kotak yang lain. Ya panen ya. Oke.
Saya panen hari ini menggunakan sistem sedot, menggunakan sebuah pet atau sulian yang besar. Ini panennya sudah berapa bulan Mas? Ini kurang lebih 2 bulan Mas, 2 bulan dari awal pindah koloni. dari awal pindah koloni. Ya. Kalau satu kali panen berapa mili dapatnya? Untuk satu stok yang jenis dresseri bisa menghasilkan kurang lebih 50 ml ke atas. Untuk madu dan juga pipolen lebih dari 50 gram. Ini Pak Panji, jadi lebahnya kecil, tidak menyengat, tetapi juga mengganggu, menempel di rambut atau di wajah, di baju. Bahkan kalau trigona, jenis trigona kelanceng ini dia suka warna gelap. Jadi kalau kita pakai semua serba putih, baju, celana, tutup kepala ini dominan ke cerah, warna cerah, trigona ini nggak mau enggak. Tapi kalau yang hitam-hitam langsung. Jadi kemarin yang Bapak, apakah ini menyengat? Tidak. Tidak. Yang ini propolis, yang ini madu, cairan ini madu, dan yang ini berupa padat berupa warna kuning-kuning serbuk sari yang dikumpulkan oleh lebah. Sarangnya saya coba untuk pemanen dengan sistem peras. Bongkar ya Mas? Ya, saya bongkar karena banyak madu yang masih tertinggal di dalam sarang. Tetapi untuk kedepannya ini hasil bekas perasan kita masukkan lagi ke dalam sarang. Biar apa? Ya, ini untuk mempermudah bekerja lebah-lebah ini membuat susunan sarang kembali dan diisi oleh madu dan juga pipolen. Selain itu, propolis ini juga berguna untuk membuat brood atau telur pekerja, dan juga untuk pertahanan sarang dari beberapa hama yang berupa semut maupun cicak ataupun lebah cerana, atau itu juga bisa menghambat atau menyerang madu-madu yang telah kita panen ini. Mas Topik ini ahlinya ahli. Mas Indra, Pak KTH ini Pak KTH. Ya, ini ahlinya ahli. Panen untuk satu kotak sudah selesai dan kita beralih ke kotak yang lainnya. Lebah langsung masuk ke kotak yang sudah kita panen. Ini kita hati-hati dikarenakan sarang berdekatan. Kita tutup yang dorong sebelahnya supaya tidak swarming atau bertengkar dengan sama yang lain. Oke, kita lanjut ke kotak yang kedua. Masih bersama Mas Topik dan Pak Ketua KTH. Kemana Mas ini? Kok di bawah ada men? Biar apa Mas? Kok di bawah agak jauh itu? Tujuan supaya koloni dalam kotak ini tidak menyerang yang memanen Mas. Oh alah. Tak kira buat apa gitu. Saya langsung kembali ke sarang yang tadi. Oh berarti yang panen ini masih takut ya sama kelancengnya. Ini jenis berbeda ya Mas? Ya. Ini jenis apa? Levi set Mas. Levi? Ya. Levi? Masih di dalam jenis tetragonida atau telur katak. Coba lihat. Yang ini madu dan yang ini juga madu. Di kolam terdapat dalam di bawah madu Mas. Iya. Ini masih ditumpuk. Beda Mas ini untuk napa nih sarang madunya sama yang tadi. Yang tadi apa tadi? Menurut saya sama Mas. Ini juga sarangnya. Cuma yang membedakan postur tubuh Levi set lebih kecil daripada yang dresseri yang tadi. Oh iya. Juga keagresifannya lebih agresif yang dresseri.
Oke. Ya, ini hasil panen yang tadi. Satu kotak dresseri saya ambil separuh, Mas. Yang separuh saya tinggal di kotak supaya untuk makan koloni-koloni yang masih muda. Iya. Ini lanjut yang Levi ya. Levi Sep, ya. Levi Sep. Untuk kantong madunya, Mas, itu beda sama yang apa tadi? Dresseri tadi. Yang dresseri tadi. Kantong madu dresseri lebih besar sedikit daripada yang Levi. Oh, lebih besar. Berarti ini lebih kecil. Kalau bentuknya? Bentuk kantong madu. Ya. Kantong madu Levi tersusun menumpuk. Menumpuk? Iya. Seperti dresseri tadi. Tapi yang Levi ini lebih tebal ke susunan propolisnya, Mas. Ini saya melakukan 2 metode. Yang satu metode menggunakan sistem sepet atau sedot. Yang kedua sistem peras. Iya. Kalau ini menggunakan sistem apa ini, Mas? Ini saya menggunakan dua-duanya, Mas. Untuk yang peras, untuk mengambil sisa-sisa madu yang masih di dinding-dinding propolis. Kita mulai ya, Mas? Oke, siap. Ini merupakan cara manual saja ya, Mas? Ya, cara manual saja. Ini saya dahulu biasa menggunakan sistem. Kalau biasanya pakai vakum itu, Mas, kalau disedot itu ada resikonya atau tidak ada efeknya ke sarang atau tidak? Memiliki efek. Lebih modern ya. Lebih modern dan lebih efisien ya. Bedanya itu. Kalau ini cara yang lebih manual. Tapi saya belum pernah menggunakan jenis alat itu. Madu yang dihasilkan oleh koloni Levi Sep biasanya lebih manis. Beda, Mas ya, agak beda ya. Lebih encer. Ini perkiraan panen satu kotak ini dapat berapa mililiter? Satu kotak ini yang berisi koloni subur, Mas, bisa menghasilkan 1 bulan kurang lebih hampir 50 mili, Mas. 50 mili dalam 1 bulan. Dan juga bipolen sekitar 5 gram. Tapi tidak saya ambil dikarenakan untuk makanan koloni-koloni yang masih muda dan baru menetas. Yang mana, Mas? Kebuka, Mas. Mohon maaf ya, Mas, ini saya menggunakan sendok. Yang ini agak putih, wis. Yuk. Koloni yang memiliki perut agak bulat dan berwarna masih putih merupakan tanda koloni masih muda atau baru menetas. Yang hitam-hitam ini, yang mana? Yang hitam ini sedang terbang-terbang ini, Mas. Ini koloni sudah atau lebah pekerja yang sudah tua. Untuk ratu terbiasa untuk bersembunyi di bawah susunan telur muda, Mas. Jadi mohon maaf, ratu di sini nggak kelihatan tadi. Nggak muncul ya nggak ratunya. Muncul, iya. Mungkin sampai juga yang ini apa? Bipolennya. Bipolen. Iya, bipolennya contohnya. Oke. Rata-rata mati. Mohon maaf, Mas. Untuk kotak yang satu ini ternyata di dalamnya cuma madu semua, Mas. Untuk bipolen ternyata sudah dimakan oleh lebah-lebah pekerja yang masih muda, Mas. Dan musim untuk bipolen biasanya awal musim penghujan, juga pertengahan musim penghujan, Mas. Oh, beda ya, Mas? Ya. Kalau ini kan musimnya awal kemarau biasanya yang paling banyak untuk nektar, Mas. Oh, di bulan 3-4 ini ya, Mas? Ya, betul. Karena kan awal musim kemarau ini banyak bunga bermekaran dan jarang terjadi hujan, Mas. Mempengaruhi ya? Iya, kalau hujan. Ya. Untuk sifat karakteristik lebah sendiri, jikalau hujan panas terus, itu bisa menyebabkan stres atau jarang keluar dari sarang. Oh, saya kira cuma orang banyak utang aja yang stres, Mas. Ternyata lebah harus stres, Mas. Oh. Yang ambil video ini juga kelihatan stresnya ini. Mengandung unsur stres ini. Ya, Pak Ketua KTH ya apa stres nih kok? Enggak, mumet. Hobinya dia mumet.
Ini hasil madu yang dihasilkan oleh kotak jenis leviset. Tetapi saya menggunakan sistem peras dikarenakan propolis terlalu tebal. Pakai sistem manual ya mas? Ya, Diambil langsung diperas. iya betul mas. Wah banyak mas. Ini kurang lebih kalau saya peras bisa menghasilkan sekitar 50 mili. Wah banyak. Ya. Kalau saya ambil semua ini di kisaran 80 mili mas. Kenapa nggak diambil semua mas? Ini bertujuan untuk makanan atau cadangan pangan lebah di saat musim penghujan atau paceklik mas. Dikarenakan anak-anak atau telur yang baru menetas membutuhkan sangat banyak sekali cadangan pakan. Dan juga untuk membuat susunan brojol atau telur ini menggunakan cairan madu dan juga bipolen untuk perpaduan membuat royal jelly. Iya, nanti setelah diperas mas, untuk nopo niki bekas atau habis perasan itu sarangnya itu gimana? Untuk sarangnya dikembalikan kembali ke dalam kotak mas. Tujuannya untuk supaya lebah tidak mencari kembali di alam liar untuk pondasi sarang dan mencari nektar hanya untuk masuk nektar untuk memproduksi madu. Oh, biar lebih cepat untuk membangun ya, sarang madu lagi ya. Madu lagi ya, betul. Oh, cepat mas, selak nopo niku kotos-kotos eman-eman. Mantap mas bro. Wah, banyak. Oke mas, ini setelah diambil madunya, ya. Ini nanti mas bisa menunjukkan nggak kalau nopo niku vegetasi atau bunga-bunga yang ada di sekitar sini itu mumpuni nggak untuk nopo niku pakan si lebah ini? Ya, nanti bisa tunjukkan nggih? Ya, siap. Di mana mas? Jauh nggak? Enggak, cepat aja mas di sini. Sekitar berapa meter, berapa kilo mas dari tempat lokasi nopo niku penangkaran ini? 5 meter sudah ada mas vegetasi di sini. Oke, langsung tunjukkan aja mas. Monggo. Bunga apa mas? Yang pertama yang ini buah air mata pengantin. Nah, Ini berisi nektar dan juga polen. itu memang nopo niku dibuat untuk pakan ini khusus ya mas? Iya mas, betul. Ini juga ini sebagai keindahan juga bisa mas. Pakan lebah juga bisa. Selanjutnya ini mas, Yang mana? jambu air. Oh, jambu air. Ya, Jambu air itu apa? jambu air ini Kalau bunganya bunganya mengandung nektar juga polen mas. Full nih. full banyak. Ya, sangat banyak. Tapi ini musiman mas, nggak bisa berlanjut terus menerus. Yang bisa terus menerus itu mas, Apa? belimbing. Itu waktu bunga nggih mas, belimbingnya. Belimbing. Kalau buahnya nggak mau? Buahnya nggak mau mas. Oh, nggak mau. Buahnya yang mana punya mas. Oh, yang punya. Ya. Lebah trigona atau lebah kelanceng berperan sangat penting sebagai penyerbukan. Tunjukkan mas. Ya, Ini produksi untuk apa? Bunga contohnya bunga nopo niku? belimbing. Belimbing, heeh. Betul. Ini memiliki polen yang tengah ini mas, Heeh. atau serbuk sari bunga jantan yang di dalamnya berupa nektar. Nektar. Ya, Nektar betul. itu untuk apa kalau untuk nopo? Nektar untuk madu dan serbuk sari untuk bipolen. Bipolen itu yang berupa kuning-kuning tadi mas. Oh iya. Ya. Lebah kancing menghinggap di bunga satu, Ya. menghinggap serbuk sari dan hinggap ke bunga yang lainnya berguna sangat penting untuk penyerbukan mas. Oh Ini iya. berpeluang sangat besar untuk menambah hasil panen buah-buahan yang kita tanam. Di samping itu pula di ngebel sangat banyak sekali tanaman durian mas. Ya. Ketika musim durian tiba, madu sangat banyak sekali. Dan itu juga pengalaman di rumah saya dan di rumah Pak Indra, ketika memiliki lebah kelanceng di lingkungannya masing-masing, panen bisa melimpah mas. Oh, beda ya mas? Ya, menyerbukan lebih tepat ke sasarannya. Kalau rasa mas, nanti untuk misalkan musim bimbing, Nah, madunya rasanya apa? Kalau mas, multiflora, semua mau. oh semua Tidak mau. bisa untuk mendeteksi itu nektar apa. Oh iya. Tetapi kalau nektar kopi itu bisa mas, karena aroma kopi lebih wangi. Lebih khas ya? Ya, lebih khas. Bedanya itu. Kalau nopo niku? Proses.
bunga durian itu rasanya Bunga durian sama mas. manis gitu aja. Agak manis. Manis ya. Yang Beda lagi sama bunga ketela karet. ya, Mas. ketela karet ya. Di sini juga ada, Mas. Ada mas di sini mas. Banyak sekali di sini ketela karet. Oh, memang tempat ini sudah didesain sesuai dengan apa niku? Alhamdulillah ngebel di sini sudah lengkap mas alat vegetasi. Oh iya. Ngebelnya di ketinggian berapa toh, Mas? Ini tempat ini Sekitar 700. 700 mdpl ya, sampai 800 ya. Ya, betul. Ini kalau ketela karet menghasilkan nektar agak pahit. Dan juga ini juga menghasilkan buah getah atau resin. Di daun-daun muda mas. Oh, ini tapi belum bunga ya. Loh, kayaknya sudah muda. Oh, berarti fungsinya ada dua kalau tela karet di sini. Iya betul. Buat pakan kambing juga bermanfaat untuk Lebah. lebah. Oke. Dan ini juga yang pucuknya ini mas bisa untuk sayur. Oh, untuk sayur. Nah, Itu buat yang yang unduh itu tadi, yang panen ya. Ya. Oh. Memang serba bermanfaat. Betul mas. Oke, kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah kita panen dari nopo niku kotak ya. Kita lanjutkan untuk nopo niku peras secara manual. Kita nopo niku masih secara manual, masih bersama Pak Ketua KTH sama Mbah Lurah Ngebel sama anggotanya dan Mas Topik ini sebagai nopo niku pemandu khusus untuk lebah trigona di KTH Telaga Lestari. Oke, kita lanjutkan Mas Topik. Ini hasil bulang ya. Ini hasil bulang dari kotak ya. Oh iya, sebelum saya nopo niku kenal bulang, itu kalau selain dari kotak itu ada nggak cara lain bulang apa itu lebah itu? Lain tadi. Bulang ya, bulangnya misalkan dari alas, dari hutan. Anu mas, untuk teman-teman dan rekan-rekan di KTH dan saya juga untuk bulang itu mencari di rumpun bambu mas. Oh, rumpun tak bambu Ya, betul. Nah, di hutan ya? iya. Oh lah ya. Bambu itu biasanya kan ada dilubangi oleh ulat. Jikalau ulatnya sudah menghilang, biasanya dimasukin oleh trigona. Iya. Ini Pak Ketua sama Mbah Lurah sering bulang nggak? Ke hutan. Oh, sering ya? Iya. Oh, awalnya dapat itu dari bulang ya, Mbah? Iya. Oh. Jadi kami tidak ujuk-ujuk ada, tapi bolang dulu. Oh iya. Karena setiap tahun, alhamdulillah kami sudah ada gerakan untuk tanam jenis pohon-pohon di hutan. Tentunya Oh, di iya. situ kita mendapatkan ada bambu. Kita ada lebah trigona. Kita bawa pulang seperti itu. Oh, Jadi iya. bolangnya dari sana. Oh, awalnya tetap dari bulang ya? Dari bolang, awalnya Iya. dari bolang. Dan itu betul-betul endemi. Dan juga mungkin sebelum ke madunya Mas Topik, coba sampaikan berapa jenis sih lebah trigona yang endemis ini. Iya. Jadi yang Oke, kita Mas Topik. kelola. Iya. Ada berapa jenis, Mas Untuk Topik? endemis ini mas, kurang lebih ada di sekitar 6 jenis mas. Untuk daerah Ngebel, yang pertama jenis Tetragonula itu terdapat jenis Fuscobalteata yang paling kecil, yang kedua jenis Tetragonula levisette, dan ketiga jenis Tetragonula gresteri. Dan juga saya mendapatkan lagi mas jenis kelanteng dari hutan rimba itu, jenis Tetragonula sarawakensis atau kelanteng kuning. Iya. Itu mas, Itu lokal sini juga? Iya betul. Lokal Ngebel ya? Betul. Oh. Ada lagi Locotrien, Terminata, Heeh. dan juga saya ketemu lagi itu jenis SP mas. Itu belum ada nama. Di penggiat trigona masih dinamakan NSP. Masih di label ya? Betul. Nama ilmiahnya belum ada mas. Itu corong keras tapi corongnya pendek. Itu jenis SP. Sudah punya Mas Topik itu? Sudah punya mas. Dan ini saya juga dan Pak Lurah, Pak Indra Nopo Iya. membeli atau mencoba mas dari jenis trigona dari Jember yang berupa Heterotrigona itama. Itu untuk bentuk badan lebih besar 3 kali lipat jenis levisette. Itu beli? besar. Beli ya? Betul, mas. Saya masih beli dikarenakan di daerah Ngebel ini Lereng Biles pembulang atau rekan-rekan belum ada yang mendapatkan jenis itu. Oh iya. Iya. Belum ada ya? Belum Kalau ada, Mas. di Masih di endemik Ngebel belum ada ya? Masih di sekitaran Gunung Raung juga Gunung Arjuna.
kawah Dieng itu mas, masih adanya. Oh iya, iya. Paling dekat di sini di Pasuruan itu sudah ditemukan jenis Heterotigona itama. Kalau di Ngebel sini mohon maaf, semua belum ada yang menemukan mas. Tapi di kisaran tahun-tahun ke depan sudah pasti ada mas lokal endemis ini yang berupa jenis Heterotigona itama. Dikarenakan punya saya rekan-rekan banyak pecah koloni. Pecah koloni. Iya. Oh, pecah koloni. Itu yang bisa Beberapa menjadi jenis ya? Berapa jenis ya? Betul. Oke. Oke, kita selanjutnya untuk peras madu ya. Ya, secara tradisional aja. Kita nggak pakai alat. Kan belum punya. Ya, ini benar-benar terbukti aslinya. Dari sarang. Ya, dari sarang langsung. Kita lihat langsung. Oke. Pertama saya saring yang masih berupa sayuran, yang kedua itu yang berupa masih dipilih propolis kita peras. Ini dari berapa kotak tadi, Mas? Ini kisaran 2 kotak, tapi yang saya ambil cuma separuh mas. Oh iya. Kalau buat pakan. Berarti nggak full semua diambil ya? Enggak. Perkiraan dapat berapa ini? Iya. Bentar ya, saya setting dulu. Karena kan ini, mohon maaf, saringannya terlalu besar mas, ya sendoknya. Oh iya, nggak apa-apa Matra. Iya, Mas. Emang tradisionalnya seperti itu, Mas. Iya. Memanfaatkan apa yang ada. Madunya kuning ya, Mas? Iya mas, betul, ini kuning. Ini madu ini nektar durian yang dulu kan belum dipanen, ditambah ini nektar ketela karet. Oh, musim panen ketela karet ya? Iya betul. Dan yang aneh satu hal, Kenapa, Mbah? semua tidak ada yang berani nyicipi ada apa hari ini kan gitu ya. Kenapa? Biasanya kita kan berebut ketika Berebut, Mas. panen madu, ini berebut untuk nyicipi. Tapi hari ini nggak ada satupun yang berani. Apa memang itu sudah didesain seperti itu? Panennya di nopo niku? Di- Waktu Ramadan. Ya mas, hari ini penempatan di hari Ramadan. Saya nggak berani untuk mencobanya mas. Biasanya Oh. langsung saya mencintanya ini mas. Sikat. Sikat dulu ya. Pantesan aja pas bulan puasa. Ini lebih ngiritnya dapat. Oh iya. Lebih ngiritnya dapat. Jadi kalau nanti kita dapat hasil berapa, ya Allah akan laku insya Allah kan itu. Iya. Tapi nggak dicicipi. Biasanya kalau panen seperti ini Dicicipi sebelum dahulu. dijual, ya pasti teman-teman nyicipin dulu kan gitu. Iya, Mas. Dan Untuk- sekarang momennya pas. Oke, Dijual ya. semuanya. Dijual semua ya. Iya. Gimana untuk stoknya masih mencukupi nggak untuk di kawasan Ngebel atau sudah dijual mungkin ekspor bahkan ekspor atau di luar kota? Iya mas, untuk di kawasan Ngebel sini untuk stok madu trigona kekurangan stok mas sebenarnya mas. Kekurangan ya? Iya. Terutama kelompok kita, kelompok Iya, Mas ya, kelompok KTH Telaga Lestari Betul, juga Mas. masih kekurangan ya. Iya. Itu siasatnya gimana Mas untuk memenuhi stok permintaan pasar? Yang pertama untuk menanam vegetasi atau tanam-tanaman yang mengandung bunga dan bunga itu mengandung nektar dan juga polen. Dan yang kedua menambah populasi mas, Oh iya, populasi kota. sudah dilaksanakan ya Mas untuk penanaman? Sudah mas. Oke. Nah, tetapi yang kotanya ini masih pelan-pelan belum. Oh iya, kapan-kapan Mas kalau ada waktu Ya. untuk next video ya, Nah, nanti bisa dijelaskan untuk pengembangannya, khusus untuk pengembangan, betul mas. cara Ya. pengembangan dan pemisahan Betul. koloni lagi. Koloni lagi. Heeh. Ya mas. Ya, itu yang perlu dilanjutkan untuk video selanjutnya ya. Ya. Ini pak. Lanjut lagi niki untuk Pemerasan. pemerasan. Madu. Ini yang eksekusi ganti, bukan Mas Taufik, langsung Pak Indra. Jadi saya yang memegang saringannya aja mas. Ya Pak. Kok dipenetnya biar apa Mas? Untuk madunya keluar dari susunan sarang propolis mas. Ini propolisnya sangat tebal. Dikarenakan musim penghujan mas, suhu kan tidak stabil. Trigona banyak yang melindungi madu dan sumber pakannya. Iya, apalagi Ngebel ya Mas. Ya, Tinggi kan, pasti agak dingin. betul mas. Dipenet-penet lagi Mas. Iya, supaya keluar madunya mas.
Iya raposo iskri. Pinter loh sing ngajak-ajak mau. Yuk. Ini bidara ini. Hampir dapat 1 gelas. Saya bidara sini. Ini kembangnya metu Pak. Iya Pak Pak. Bidara ini kembangnya. Oke. Udah habis Mas? Masih? Masih sebenarnya Mas. Ini bidara lokal. Oke, setelah pemerasan tadi Mas, Ya. ini lanjut untuk apa selanjutnya? Ini saya lanjutkan untuk proses penuaan ke dalam botol atau packing Mas. Packing? Ya betul. Nah. Dalam botol. Ya, monggo Mas, di packing. Ini yang ukuran 100 ml Mas. Yang mana? Yang ini, botol ini. Oh, botol ini 100 Ya. ml. Betul Mas. Kok 2 men Mas? Ini saya bertujuan praktikal loh Mas. Ini 1 gelas kan. Mililiternya saya belum tahu. Iya. Yang ini sudah tahu. Ini dari panen dua kotak ya. Kotak tadi yang saya ambil tadi kan cuma separuh-separuh. Oh, enggak semua ya, cuma separuh ya yang diambil tadi. Separuh-separuh kan. Kalau Iya. semua mungkin hampir dua kali lipat kalau semuanya kita ambil. Oh iya. Iya. Berarti lebih banyak kalau itu ambilnya Iya. kita ambil semua. Betul. Berarti kita ambil tadi cuma separuh. Separuh-separuh. Iya. Oke, monggo dituang Mas. Iya. Coba kita lihat dapatnya berapa ini. Ya. Botol 100 ml ya. Iya, Mas. 1 gelas kita tuang. Oh, 100 ml ya. yes. Oh, masih lebih ya, masih Iya, turah ya. Mas. Masih lebih ini. Lebihnya sekitar berapa itu? 50. Nggak ada. Ada, Mas. 25 mili ya itu sekitar. Iya, sekitar 25 mili. Berarti kita dapat panen tadi dari 2 log, kita ambil separuh-separuh ya. Separuh, betul Mas. Kita dapatnya berarti 125 ml. 125 ml. Oke. Dua jenis gas dari ton 1 layer bisa. Ya, dari 2 jenis yang berbeda. Ya, Dari Mas. 2 kotak kita ambil separuh-paruh dapat 125 mili. Betul Mas. Ya. Sebenarnya Mas kalau dipanen semua ini bisa mencapai 150 mili. Oh iya. Ya. Tetapi kan Lebih, bahkan bisa lebih nggak? Bisa lebih. Bisa 200 mili nggak? Nggak sampai Mas. Nggak sampai ya? 150 Ya. sampai 170 mili. Oke. Terus untuk harga segitu kalau di ngebel ya, Ya. di ngebel atau di sekitarnya, Betul. itu dari Mas itu jualnya berapa? Saya dan rekan-rekan KTH menjualnya satu botol yang 100 mili Mm-mm. kisaran 60.000 sampai 80.000. Harganya? Ya. Oh, luar biasa. Tapi dijamin ya, orisinil. Saya di sini kemurnian nomor 1 Mas. Ya, original. Betul. Mm-mm. Oke. Terus Mas, Ah. ini masih ada satu. Itu bekas Perasan. dari ya Oh, perasan. iya, betul. Untuk bekas perasan atau propolis yang ini Mas, Coba tunjukkan Mas. mohon maaf Di- untuk pengolahan yang selanjutnya Dikeluarkan aja Mas, gak apa-apa. Diambil dan dipek. kami dari rekan-rekan KTH belum bisa mengolahnya secara detail berupa ekstraktor Mas, karena kan belum punya alatnya dan juga belum mengetahui seluk-beluk dari ekstraktor propolis. Ya, itu kalau sudah di apa itu ekstraktor, Ya, itu tujuannya untuk apa dan bagaimana? untuk mengeluarkan ekstraktor itu mengekstrak propolis ini menjadi cairan lagi Mas. Oh, Obat cairan itu sangat berguna bagi kesehatan Mas. oh buat obat juga, buat Betul, jamu. Betul, buat jamu ibaratnya. Oh ya. Tapi membutuhkan nopo niku masih Alat. ada proses lagi ya. Betul, proses kedua. Tapi ini kan sudah dipanen. Mm-mm. Ini saya dan rekan-rekan biasanya dimasukkan kembali ke dalam sarangnya Mas. Iya. Untuk
pondasi membuat pot madu dan pot bee pollen lagi. Ini nanti dikembalikan lagi Mas ini berarti? Iya Mas, biasanya saya kembalikan lagi. Jarang dalam situ. Ya, dalam situ. Ya, jikalau sudah malah ibaratnya sudah capek lah, kemarin capek, biasanya kadang malah ada yang dibuang Mas. Oh ya, berarti bisa mengolahnya secara detail. Terus ini selanjutnya kita kembalikan atau gimana ini untuk apa itu? Yang ini nanti saya kembalikan lagi Mas. Oh iya. Menunggu lebahnya masuk ke dalam kotak masing-masing. Oke, berarti untuk video ini sudah cukup ya Mas. Berarti kita mulai dari tadi, dari ambil dari log ya. Betul. Kita panen dari log, dari stup tadi, terus pembongkaran sampai Mas menyebutkan jenis-jenisnya, jenis-jenis ya. Sampai selanjutnya kita tunjukkan untuk vegetasi yang ada di sini, terus kita peras secara manual. Itu sudah cukup ya Mas untuk proses pengambilan madu sampai tahap ini. Ya, betul Mas. Ini masih ada lebihan sedikit-sedikit Mas di gelas. Oh iya. Biasanya kalau tidak bulan puasa ini sudah habis. Ya, habiskan sampingnya itu. Saya juga menghabiskan Mas. Tambah air putih. Terus jamu dan bagus Mas. Stamina. Iya. Cukup ya Mas. Iya, betul Mas. Ya, ini udah cukup ya Mas untuk apa itu proses dari awal sampai akhir. Ya, ini mumpung melumpuk nih, udah Mbah Lurahnya, Mbah Lurah Ngebel sama Pak Ketua KTH Telaga Lestari. Ini gimana harapannya untuk ke depan untuk mempertahankan nopo niku kualitas dan semua koloni jenis apapun dari trigona yang ada di khususnya di Ngebel ya, di kawasan Ngebel itu dari produk lokalnya. Mungkin dari Mas Ketua. Pak Ketua. Mas Ketua belum bisa mikir. Oh, masih lapar ya. Ngopet enggak. Gimana Mbak Lurah? Terima kasih, ini bagian kecil dari teman-teman penggiat lebah trigona. Jadi kemarin kami nyatakan hari ini bahwa kami memvideokan, dan ini masih dari di salah satu tempat miliknya Mas Indra ini. Ya. Jadi ini bukti bahwa kami itu sudah ada kegiatan, dan kami minta dorongan apa yang sudah menjadi perencanaan semalam dari Bapak Ibu yang ada di Unibra. Jadi harapan kami perencanaan yang 3 item ini dalam rangka untuk menghasilkan madu yang sehat, madu yang tidak berbahaya dan menyelamatkan banyak orang, karena khasiatnya juga luar biasa. Ini bisa terwujud di desa kami dengan harapan besar kami bahwa warga masyarakat nanti mau semuanya untuk memelihara lebah trigona ini, lebah yang tidak bersengat ini, untuk income mereka, untuk peningkatan ekonomi warga masyarakat kami. Saya kira itu Mas Arif. Iya, terima kasih Mbah Lurah dan Mas Topik, Pak Hendra dan Pak Ketua KTH Telaga Lestari. Cukup sekian, ini sudah cukup. Untuk video selanjutnya kita lanjutkan untuk apa itu? Pecah koloni dan pecah koloni dan pengembang biakan gitu ya. Cukup sekian. Terima kasih.